Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Raffi dengan NIM 1030224000061. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari laporan tugas video kalkulus. Saya akan menjabarkan jawaban-jawaban saya berdasarkan yang saya kerjakan ini di kertas, dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Kita mulai dari nomor 1 ya. Di sini tertera sebuah fungsi y sama dengan fx sama dengan a b pangkat x plus c yang mendapati titik 0,4, 1,7 dan 2,13. Grafiknya seperti ini. Nah, pertanyaan pertama adalah carilah nilai a, b dan c dan jelaskan bagaimana cara memperolehnya. Ini a, b, c ini suruh cari dulu satu-satu ya guys ya. Nah, caranya itu seperti ini. Ada beberapa langkah, ada 5 langkah ya. Langkah pertama itu kita cari dulu nilai ABC-nya. Itu caranya adalah dengan menggunakan 3 titik ini untuk mendapatkan sebuah persamaan. Jadi titiknya ini kita masukin satu-satu, yang ada aja dulu ya. Pertama-tama tuh untuk titik 0,4 itu x-nya otomatis adalah 0. Jadinya bisa dimasukin, jadi f0 sama dengan a b pangkat 0, karena x yang 0 ya, jadi b pangkat 0 plus c sama dengan 4. Hasil akhirnya itu adalah y, dan y nya adalah 4. Nah, dari persamaan ini bisa disimpulkan karena b pangkat 0 ini hasilnya 1 ya, semua bilangan yang di pangkat 0 itu hasilnya 1, maka b nya hilang karena a kali 1 itu a. Jadi hasil akhirnya ada a plus c sama dengan 4. Itu untuk persamaan 1. Nah, untuk persamaan kedua kita masukin yang 1,7. Berarti jadinya f1 sama dengan a b pangkat 1 plus c sama dengan 7. Nah, dihitung aja langsung jadi a b plus c sama dengan 7. Ini untuk persamaan keduanya. Dan untuk persamaan ketiganya titik 2,13 dimasukin jadi f2 sama dengan ab kuadrat plus c sama dengan 13. Hasil akhirnya menjadi ab pangkat 2 plus c sama dengan 13. Itu untuk persamaan tiganya. Kita udah mendapatkan total 3 persamaan guys. Nah, kita lanjut ke cara keduanya. Dari persamaan 1 kita mendapatkan c sama dengan 4 min a. Ini dari mana? Ini dari a plus c sama dengan 4. Jadi c nya dipindah ke kanan, jadinya 4 min c sama dengan AC sama dengan 4 min A. Jadi pindah ruas itu loh. Nah, karena C-nya udah dapat itu 4 min A, kita tinggal substitusikan saja ke persamaan 2 dan 3. Jadi kita udah dapat persamaan keduanya itu AB plus C sama dengan 7, dan tiganya AB kuadrat plus C. Nah, kita masukin satu-satu. Karena tadi C-nya udah dapat 4 min A, jadi kita masukin jadi AB plus buka kurung 4 min A sama dengan 7. Jadi sama dengan AB min A sama dengan 7 min 4. Ya, ini ceritanya angka 4-nya pindah ruas lagi ke kanan, jadinya negatif. Terus jadinya AB min A sama dengan 7 min 4. Belum selesai itu kita kurangkan ya. 7/4 ini jadi 3, AB min A sama dengan 3. Terus ini kita asosiatifkan, maksudnya kita faktorkan ya, menjadi A buka kurung B min 1 sama dengan 3. Karena A kali B ini AB, A kali min 1 ini min A gitu. Jadi difaktorin. Ini persamaan keempatnya. Persamaan kelima, yang tadi itu AB kuadrat plus C sama dengan 13. C-nya dimasukin jadi AB kuadrat plus 4 min A sama dengan 13. Terus jadi AB kuadrat min A sama dengan 13 min 4. Pindah ruas yang kayak seperti yang tadi, 13/4 itu 9. Jadi AB kuadrat min A sama dengan 9. Terus jadi AB kuadrat min 1 sama dengan 9. Itu untuk persamaan 5-nya. Oke, kita udah punya 2 persamaan baru nih, 4 sama 5. Nah, terus selanjutnya kita tinggal eliminasi saja persamaan 4 dan 5-nya. Caranya itu yang persamaan kelima itu dibagi dengan persamaan keempat, karena persamaan itu yang lebih gede ya. Jadinya tuh AB kuadrat min 1 per AB min 1 sama dengan 9/3.
ya. Ini jadi persamaan 5 ditaruh dibagi ke persamaan keempat, jadi kayak gini ya bentuknya. Nah, terus karena ini A-nya sama, jadi tinggal coret saja ya A-nya. Jadi yang tersisa adalah B kuadrat min 1 per B min 1 sama dengan 3. Ini jadi bagi ya, 9 bagi 3 itu hasilnya 3. Nah, selanjutnya kita faktorkan lagi menjadi B min 1, B plus 1 per B min 1. Nah, sama dengan 3. Nah, ini atas bawah B min 1 ini bisa dicoret lagi. Jadinya yang tersisa adalah B plus 1 sama dengan 3. Dan kita bisa dapatkan B-nya adalah 2. Satunya pindah ke kanan, 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi B-nya adalah 2. B-nya 2. Oke. Kita udah dapat nih C-nya berapa. Oh enggak. Ini huruf pertama yang kita dapetin ya, B. B itu adalah 2. Nah, selanjutnya kita akan cari A. Cari A-nya gimana? Kita tinggal substitusi B tadi ke persamaan 4. Jadi karena ini B-nya udah dapat ya 2 ya. Nah, kita bisa tinggal masukin aja yang persamaan keempat tadi. Yang sisanya tuh tinggal A aja yang enggak ada. Jadi A B min 1 sama dengan 3. Karena B-nya tadi 4 menjadi A 2 kurang karena tadi B-nya 2, jadinya A 2 kurang 1 sama dengan 3. Nah, ini tinggal dihitung aja. 1 kali AA, jadi A-nya adalah 3. Semudah itu guys. Kita udah dapat 2 nih ya, B-nya udah sama A-nya udah. Nah, terakhir tinggal C-nya nih. Nah, C-nya tadi kan udah ada persamaannya tuh, yang C sama dengan 4 min A. Nah, karena kita udah dapat A-nya, kita tinggal hitung aja, masukin aja nih. Jadi C itu adalah 4 kurang 3 dan hasilnya adalah C-nya adalah 1. C-nya 1. B-nya udah dapat, A-nya udah dapat, C-nya udah dapat. Langsung masukin ketiga-tiganya ke persamaan tadi. Jadilah fx sama dengan 3 kali 2 pangkat x plus 1. Nah, kita sudah dapat ABC-nya nih guys. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu yang B. Soal yang ke B, hitunglah nilai f-1 dan f3. Nah, ini lumayan gampang ya. Jadi kita tinggal masukin aja x-nya. Kalau misalkan f-1 berarti x-nya adalah min 1. Jadinya adalah f-1 sama dengan 3 kali 2 pangkat min 1 plus 1. Nah, itu tinggal dihitung. 2 min 1-nya jadi 1 per 2. Jadi 3 kali 1 per 2 plus 1. Jadi 3 per 2 plus 1 sama dengan 5 per 2. Ini hasilnya untuk yang f-1. Untuk f3-nya berarti jadi 3 kali 2 pangkat 3 plus 1. Karena 2 pangkat 3 itu 8. Jadinya 8 dikali 9 itu 24. Oh ya, enggak. 2 pangkat 3 8, 8 kali 3 24. 24 tambah 1 itu 25. Nah, jadilah 25. Mantap. Soal yang C, carilah bilangan bulat terkecil X agar fx lebih besar dari 1 juta. Nah, caranya tuh kayak gini. Pertama-tama bikin persamaannya dulu. 3 kali 2 pangkat X plus 1 lebih besar dari 1 juta. Nah, ini cari X-nya belakangan. Kita ubah-ubah dulu. Pindah-pindah ruas dulu yang bisa. Kayak contohnya ini angka 1 pindah ke kanan. Dikurang, jadi minus. Terus jadi 3 kali 2 pangkat X lebih besar dari 999.999. Kemudian 3-nya ini bisa pindah juga dan jadinya dibagi gini. Jadi hasilnya itu 2 pangkat X lebih besar dari 333. Nah, buat nyari X-nya itu sebenarnya bisa dipakai dengan cara log ya. Nah, kalau misalkan di log ini 2 pangkat X lebih besar dari 333, itu bisa jadi gini. X lebih besar dari log 2 333. Nah, ini kalau dicari hasilnya adalah 18,35. Nah, ini karena disuruhnya itu bulatkan nilai bulat terkecil ya. Nah, berarti ini harus dinaikkan ke atas gitu loh komanya. Jadi yang awal 18 karena ini ada desimalnya, maka kalau dibulatkan yang terkecil jadinya itu 19. Jadi X yang memungkinkan itu adalah 19 cuy.
Karena kalau dioperasikan juga 2 pangkat 19 itu adalah 524.288. Dan itu adalah merupakan angka pertama yang paling besar lah. Yang paling kecil, angka yang paling kecil untuk yang melebihi 333.333 ini. Jadi kan sebenarnya setelah angka 19 itu masih ada angka yang lain. 20, 21, 22 itu hasilnya juga sama juga lebih besar ya. Cuman karena dimintanya itu yang paling kecil, makanya yang dipilih adalah angka 19. Begitu teman-teman. Nah, sama juga dengan yang nomor D, mencarilah bilangan bulat terbesar agar FZ itu lebih kecil dari 1001. Nah, kalian tinggal masukkan saja dulu rumusnya seperti ini. 3 kali 2 pangkat X tambah 1 lebih kecil dari 1001. Terus pindahin satunya. Ya, pindahin satunya. Nah, jadi ini 2 pangkat X lebih kecil dari 1000 bagi 3. Itu hasilnya 2 pangkat X 333,333. Ya, ini kalau 1000 bagi 3 itu segini lah. Nah, kemudian tinggal pakai cara logaritma tadi yang hasilnya tuh dapatnya itu 8,38. Nah, karena ini bilangan bulat terbesar, yaitu berarti kebalikannya ya. Berarti ini dikecilin. Berarti hasilnya adalah 8. Ya, pembuktiannya ini. 2 pangkat 8 itu 256. Dan 256 ini yang angka paling besar yang memenuhi lebih kecil dari 332,66. Kira-kira begitu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui fungsi logaritma fx sama dengan log ax. Nah, ini udah masuk ke logaritma ya. Dengan a adalah bilangan real, non negatif. Grafik fungsi y sama dengan fx ditunjukkan oleh gambar berikut. Jadi ini ada gambar grafiknya. Terus soal-soalnya itu ada ini. Tentukan nilai f0 dan f1 jika ada. Nah, ini kan udah ada fungsinya ya. Fx sama dengan log ax. Tapi gini ada yang kurang nih, yaitu a-nya. Nah, a-nya berapa sih? A-nya itu kalau misalkan dilihat dari grafik, a-nya itu adalah 3. Jadi di garis ini mengenai titik ini, guys. Nah, ini adalah titik, bukan. A ini ada di sini. Jadi itu kayak titik terakhir gitu. Karena ini kalau misalkan diterusin bakal selalu ada di posisi 3 ini. Apa namanya? Ya, ada X-nya itu 3. X-nya itu di 3 ya. Akan selalu di 3 terus. Karena ini akan bakal manjang terus ke, dan X-nya itu tidak berubah, akan selalu 3. Jadi A-nya itu 3. Kalau misalkan dianalogikan tuh seperti itu. Nah, kita masuk ke pertanyaannya. Fx sama dengan log ax, dengan a adalah bilangan real, yaitu 3 yang tadi. Nah, di sini kita disuruh menentukan nilai f0 dan f1. Nah, kita mulai dulu dari f0, f1 dulu deh. Ini kita langsung masukin aja, jadinya adalah log 31. Nah, log 31 itu berapa? Yaitu 1. Karena bilangan apapun ya, kalau misalkan di login 1 itu bakal jadi 1. Nah, begitu juga dengan F0. Kalau F0 berarti jadi log 3, 0. Nah, kalau misalkan 0 itu hasilnya kan selalu tidak terdefinisi. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2. Carilah titik X yang menghasilkan nilai Fx sama dengan 1. Jadi kalau misalkan X-nya ini dimasukin, hasilnya bakal 1. Fungsinya itu hasilnya bakal 1. Nah, cara nentuinnya itu seperti ini. Fx-nya sama dengan 1. Terus kita masukin ke rumus tadi, ke fungsinya. Log 3, X sama dengan 1. Nah, ini kalau dari berdasarkan sifat logaritma, maka bisa diubah jadi X sama dengan 3 pangkat 1. Jadi dari log 3X itu setara dengan X sama dengan 3 pangkat 1. Logaritma itu kebalikannya adalah eksponen, dan bentuk eksponennya itu seperti ini. Jadi X-nya bisa didapatkan adalah 3. Ini. Nah, lanjut ke yang C, tentukan nilai A. Nah, untuk nilai A tadi udah didapat ya dari melihat grafik, kalau A-nya itu adalah 3. Dan yang terakhir domainnya. Domainnya itu adalah 0 tak hingga.
Kenapa bisa dibilang 0 dan tak hingga? Ini maksudnya 0 tak hingga itu adalah bilangan dari angka 1 ya. 0-nya tidak termasuk karena ini buka kurung, kurung biasa, 1 sampai seterusnya sampai tidak hingga. Karena kenapa domainnya 0 tak hingga? Karena tadi kan kita udah masukin nih yang fungsinya kalau misalkan x-nya adalah 0 itu tidak terdefinisi. Berarti x-nya tidak boleh 0. Dan juga tidak boleh di bawah 0. Minus itu apalagi itu nggak boleh. Nah, jadinya domainnya bisa didapetin adalah 0 dan tak hingga. Maksudnya tuh angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak hingga. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.